Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif bersama dengan saya Winasti Nova Widiarti, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purworejo. Lini masa tindakan. Dalam aksi nyata kali ini, saya melaksanakannya melalui 4 tindakan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru kelas lain untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, adanya sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam menumbuhkan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah dokumentasi saya dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat menyaksikan. Karena ini ada kaitannya dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, budaya positif nanti di sini yang akan kita bahas. Ini karena saya membuatnya dengan ini. Nanti ada 5 dalam budaya positif, intinya sesuai dengan yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya positif berarti berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan seperti yang kemarin juga disampaikan oleh asisten kita. Ada nilai-nilai kebajikan universal yang disampaikan juga menjadi modul utama. Kalau dari fasilitator kami menyampaikan seperti modul utamanya itu adalah modul 1.4, diantaranya adalah tentang budaya positif. Nah, nanti ada 5 poin utama dalam budaya positif ini. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga segitiga restitusi, kemudian yang keempat itu keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah posisi kontrol. Nah, saya dan Pak Arif sudah membagi tugas agar nantinya juga kami menyampaikan semua materi ini ke hadapan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tapi nanti juga tidak ada double materi. Saya akan menyampaikan tentang disiplin positif, perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Nanti untuk 2 materi yang bawah, keyakinan kelas dan posisi kontrol restitusi, nanti akan disampaikan oleh Bapak Arif Mustafa. Langsung saja, ini untuk materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu barangkali juga sudah sering kita dengar kata-kata disiplin, itu sudah tidak asing ya. Disiplin itu adalah sesuatu, kalau dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita sering mengatakannya disiplin waktu berarti harus tepat waktu gitu ya, dalam menyelesaikan tugas, dalam berpakaian dan seterusnya. Tetapi seringkali kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Berarti sing kudune sajane kepenak nyaman seragam ini oke, karena kita harus berdisiplin sehingga harus memasukkan, barangkali ada menimbulkan ketidaknyamanan, dan dalam penerapannya pun kita terkadang masih belum menerapkan budaya positif. Misalnya di sini sebenarnya nanti ada di materi tersendiri adanya hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Barangkali yang masih sering kita lakukan di sini juga, saya sendiri mungkin masih sering kali menggunakan kata hukuman. Nek orang nganggo seragam akan mendapatkan hukuman apa misalnya, langsung dari kita. Ya toh, kadang sering kali masih kita seperti itu guys, untuk menerapkan anak berdisiplin, kita masih sering kali menggunakan kata hukuman. Misalnya tidak mengerjakan PR atau tidak baris dengan rapi di lapangan, kita nanti dihukum apa gitu. Nah, ini sedikit nanti semoga menjadi pengetahuan baru bagi kita semuanya, dapat kita terapkan sedikit demi sedikit, karena kadang untuk merubah paradigma itu memang butuh effort ya, bahasanya butuh usaha yang keras juga. Dan nanti bagaimana penerapannya. Kemudian berikutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki rasa disiplin diri sehingga
juga dalam wawancara kita, dalam akreditasi juga ditanyakan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ya barangkali alhamdulillah untuk sedikit-sedikit terus mengikuti program ini, jadi bisa menjawab kebajikan universal itu yang seperti apa. Kebajikan universal adalah nilai-nilai kebaikan yang berlaku untuk semuanya, tidak pandang suku, agama, ras, negara manapun, nilai itu tetap berlaku. Misalnya adanya saling menghormati, mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira, itu merupakan salah satu nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal, nilai kebaikan yang berlaku di semuanya, tidak peduli di negara mana, suku mana, itu tetap berlaku, merupakan nilai suatu kebaikan dan memiliki motivasi intrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik itu dorongan dari dalam diri anak itu sendiri, bukan karena misalnya saya berpakaian rapi biar dipuji guru. Itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar diri anak. Misalnya saya akan mengerjakan PR ben ora dihukum bu guru, itu motivasi ekstrinsik. Tapi ya kita berusaha untuk bagaimana memunculkan motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri dia sendiri. Jadi kita harus bisa menanamkan kepada anak didik kita bahwa kita melakukan seragam, memakai seragam, mengerjakan PR tepat waktu itu merupakan karena adanya nilai-nilai kebaikan di sana, bukan karena ingin dipuji, bukan karena agar tidak ada hukuman. Seperti itu, Mbak, singkat saja. Kemudian berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nih, judulnya sedikit, motivasi perilaku manusia. Bapak itu sudah resor semuanya. Motivasi adalah dorongan. Dorongan yang dimaksud di sini adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang yang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, di sini di dalam modul ini ada 3 motivasi seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi saya maksud sebelumnya, ini merupakan motivasi ekstrinsik ya, karena dari luar. Kemudian yang kedua, sama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti tadi, biar dipuji guru, itu juga merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang paling utama, yang paling penting harus bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah agar orang atau anak itu mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Jadi seperti memakai pakaian yang lengkap, kemudian mengerjakan PR tepat waktu, itu ada motivasi dari dalam dirinya. Kalau dengan mengerjakan PR tepat waktu, memakai seragam yang lengkap, itu karena dia menghargai diri sendiri dan itu merupakan nilai-nilai kebaikan yang dia percaya. Itu baru nanti yang namanya muncul motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, nah ini pendekatan restitusi. Ini merupakan bagian dari puncak ya. Sebenarnya ada yang namanya tadi saya maksud, ada hukuman, restitusi. Hukuman itu biasanya berasal dari salah satu pihak, dari kita sebagai guru. Misalnya, kamu hari ini tidak memakai topi, maka guru hukum untuk berdiri di depan kelas misalnya. Itu dari kita, tidak melibatkan anak untuk itu namanya hukuman ya. Kemudian yang kedua adalah adanya konsekuensi. Konsekuensi itu masih mendingan kita adanya semacam kesepakatan dengan anak-anak kita. Misalnya kalau tidak mengerjakan PR nanti sanksinya apa? Itu masih ada kesepakatan, itu namanya konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, ini merupakan bagian dari yang paling baik atau puncaknya. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini perbedaannya dengan hukuman dan konsekuensi adalah kalau di dalam restitusi itu kita setelah anak melakukan kesalahan, maka yang pertama yang kita lakukan adalah mengajak mengobrol mereka secara individu dengan ada urutannya 3 ya. Ada urutannya 3, nanti saya sampaikan di bagian segitiga restitusinya. Ini terlebih dahulu akan kami sampaikan karakteristik restitusi, yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Misalnya ada anak yang terlambat, bukan langsung dihukum. Misalnya tadi yang tidak memakai seragam lengkap, kemudian kita tempatkan di depan di depan barisan dengan dilihat oleh semua anak. Itu bagi anak-anak yang memang tidak memiliki mental kuat, itu justru malah akan malah tambah balelo mungkin, atau tambah adanya rasa
tidak dengan menjatuhkan ibaratnya kayak harga dirinya dia. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan antara kita yang melakukan kesalahan, anak yang melakukan kesalahan dengan kelompoknya. Kemudian merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau tadi saya maksud hukuman kan langsung dari kita itu memaksa sifatnya. Tapi kalau restitusi nanti ditawarkan. Barangkali kemarin saya juga mohon maaf minta ada anak kelas 5 kemarin untuk menerapkan prinsip dari segitiga restitusi ini. Berikutnya akan kami sampaikan pada slide berikutnya. Yang karakter yang berikutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri kesalahan apa, kemudian melanggar apa, itu biar anak sendiri yang memunculkan, oh iya saya salah tentang ini, saya tidak, atau saya melanggar keyakinan kelas saya sendiri seperti ini. Kemudian yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi, bukan dari penyebab tapi solusi. Ya sudah, kita harus bisa menyadarkan kepada anak-anak kita memang manusia itu tidak luput dari kesalahan. Semua pasti pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus belajar dari kesalahan itu sendiri. Nah, kemudian penerapannya ini Bapak Ibu, konsep segitiga restitusi. Nanti kalau pada video yang sudah pernah saya buat itu saat saya menyelesaikan permasalahan yang pertama anak terlambat dan untuk yang tidak menggunakan seragam, urut-urutannya seperti ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dari garis yang paling bawah, menstabilkan identitas itu saat kita memberikan penguatan kepada anak seperti yang tadi saya maksud, bahwa setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang tidak melakukan kesalahan. Bu Guru juga pernah kok terlambat misalnya, Bu Guru pernah kok memakai seragam tidak tepat begitu. Itu menstabilkan identitas. Tapi kemudian kita arahkan kepada yang langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi anak sampai bisa melakukan hal itu pasti ada sebabnya. Kita masuk ke validasi tindakan yang salah yang muncul nilai itu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita validasikan kepada anak dengan pertanyaan, mengapa kamu terlambat, mengapa sampai tidak menggunakan seragam dengan benar. Barangkali dari jawaban anak itu ternyata misalnya topinya rusak, sobek, tapi bapak ibu tidak punya uang untuk membelikan. Itu kan bisa saja terjadi ya. Tapi kalau kita tanpa adanya validasi seperti itu langsung ujuk-ujuk menghukum kan wis neng omah repot, tidak ada gini-gini, kita tidak tahu penyebabnya. Kemudian yang berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi biarkan kita memberi pertanyaan kepada anak agar anak itu tahu melontarkan pernyataannya sendiri. Nanti perilaku baik apa yang kemudian bisa dilakukan setelah anak melakukan kesalahan, begitu. Kemudian mengingatkan yang kita mulai ke sudut yang miring ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kita mengingatkan kepada anak. Oh ya, sedikit kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan tata tertib kelas itu beda nih. Kalau keyakinan kelas itu dibuat nilainya itu lebih universal. Misalnya tidak langsung pelajaran mulai pukul 07.00 WIB, itu tata tertib. Tapi kalau keyakinan kelas semua warga, semua anggota kelas 1 hadir tepat waktu. Ini seperti itu. Jadi tidak langsung atau menerapkan disiplin diri gitu. Jadi ada sedikit perbedaan kata-kata dari keyakinan kelas dan tata tertib. Kita ingatkan kembali kepada anak, kita kan sudah punya kesepakatan kelas bahwa kita harus selalu menggunakan seragam dengan benar. Diingatkan seperti itu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinannya yang terakhir adalah, kamu selanjutnya setelah melakukan ini, kamu akan memperbaikinya dengan bagaimana? Jadi bukan dari kita, tapi dari anak sendiri. Nanti mesti anak akan jawab, ya Bu, besok saya akan berseragam lengkap misalnya. Ya Bu, besok saya akan berusaha untuk mengerjakan PR tepat waktu. Contohnya seperti itu. Jadi penerapan segitiga restitusinya seperti ini ya. Jadi tidak dari kita, dari satu arah saja, tetapi kita lakukan dengan anak tersebut dengan melakukan langkah-langkahnya dalam segitiga restitusi. Nah, ini praktek penerapan segitiga restitusinya sudah pernah saya sampaikan pada yang sebelumnya, bahwa urutannya sama dengan segitiga restitusi tadi. Misalnya yang pertama adalah pada saat siswa terlambat, ya seperti itu. Kemudian penyelesaian kasusnya ini juga berupa video, sudah pernah
seperti dalam segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah memvalidasi identitas, menerapkan atau meyakinkan kepada anak bahwa setiap orang itu memang pasti pernah punya melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kesalahannya, apa nanti yang bisa dilakukan atau mengapa mereka melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah nanti kita harus bisa mengingatkan keyakinan kelas, dilanjutkan dengan yang terakhir apa yang bisa anak-anak itu lakukan berikutnya setelah melakukan kesalahan. Bapak Ibu, sepertinya untuk 3 materi diseminasi saya tentang budaya positif ini demikian saja, karena kami harus berbagi waktu dengan Pak Arif. Semoga yang sedikit ini, mohon maaf sekali, saya bukan berarti untuk yang sudah berjalan seperti ini terus ingin langsung bergerak gimana modern, tapi ini khususnya mengingatkan kepada diri saya sendiri kok kebetulan juga ada materi ini yang memang harus diseminasikan ke sekolah masing-masing. Semoga menjadi pengetahuan dan ilmu baru, dan marilah kita nanti sedikit demi sedikit untuk barangkali sedikit berubah dari hukuman konsekuensi menuju kepada restitusi. Maka banyak kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebelum-sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian berikutnya adalah skenario segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi meliputi 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk tahap yang pertama, menstabilkan identitas, terdiri dari 2 pernyataan. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, meliputi 2 langkah juga. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan untuk tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan meliputi 2 pertanyaan. Yang pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dan yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Demikian tadi untuk skenario segitiga restitusi. Sebagai contohnya akan segera kita simak 2 contoh kasus dan penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Praktik penerapan segitiga restitusi yang akan saya sampaikan di sini meliputi 2 skenario permasalahan. Untuk kasus yang pertama, yaitu adanya kesalahan berupa melanggar kesepakatan kelas dengan terlambat masuk sekolah. Dengan contoh kasus, Edlin adalah siswa kelas 5 SD Negeri Kemiri terlambat datang ke sekolah. Kelas sudah melaksanakan pembelajaran dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan Edlin tertinggal 1 jam pelajaran sehingga ia tertinggal beberapa tugas dari guru. Maka penyelesaiannya akan kita lihat dalam video saya berikut ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Edlin. Terima kasih sudah mengunjungi Ibu di sini. Mbak Edlin tahu mengapa Ibu memanggil kemarin? Tahu Bu, karena saya terlambat masuk sekolah. Tadi pagi terlambat ya? Iya Bu. Mbak Edlin tahu sekolah kita mulai pukul berapa? Tahu Bu, sekolah masuk jam 7 pagi. Iya, jadi Mbak Edlin terlambat ya? Iya Bu, maaf saya terlambat. Terkadang terlambat itu memang tidak apa-apa. Dulu juga pernah datang ke sekolah terlambat. Akan tetapi kita harus menyadari kalau terlambat masuk sekolah itu suatu kesalahan ya, dan kita harus memperbaikinya. Tentu saja Mbak Edlin tadi pagi sampai terlambat ada alasannya. Apakah Ibu boleh tahu mengapa Mbak Edlin bisa datang terlambat? Saya datang terlambat karena kesiangan Bu, dan rumah saya juga jauh. Gitu.
Kasus yang kedua yaitu melanggar kesepakatan kelas berupa tidak mengerjakan tugas atau PR. Faurina adalah siswa kelas 5 SD Negeri Kemiri. Bu guru terlihat heran melihat Faurina yang nampak kebingungan dan sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Saat bu guru mendekati, ternyata Faurina sedang mengerjakan PR yang seharusnya dikerjakan di rumah dan sebentar lagi akan dikumpulkan dan dinilai. Untuk penyelesaian kasusnya menggunakan segitiga restitusi akan kita simak dalam video berikut ini. Mbak Paulina, kelihatan sibuk sekali sedang mengerjakan apa? Saya sedang mengerjakan PR tema, Bu. Loh, kamu tidak mengerjakan PR tema? Maaf, Bu, saya tidak mengerjakan. Dulu sampai tidak mengerjakan PR. Baiklah, yang namanya tidak mengerjakan PR memang terkadang tidak apa-apa. Temanmu kemarin juga ada yang tidak mengerjakan PR. Tapi Mbak Paulina sebagai siswa juga harus tahu kewajiban siswa salah satunya selalu mengerjakan tugas ya. Jadi tugas tidak mengerjakan tugas PR itu juga merupakan suatu kesalahan yang harus kita memperbaiki. Mbak Paulina bisa sampai tidak mengerjakan PR pasti ada alasannya. Saya kemarin latihan, Bu, untuk membangun dongeng dan saya sudah sampai rumah capek kalau Bu. Saya langsung tidur. Seperti itu. Tapi Mbak Paulina ingat kan keyakinan kelas kita itu seperti apa? Ingat, Bu, kami harus mempunyai komitmen untuk mengerjakan tugas. Seperti itu. Alhamdulillah Mbak Paulina masih ingat kesepakatan kelas kita. Dengan begitu, sekarang Mbak Paulina apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang Paulina lakukan tadi? Saya akan berusaha mengatur waktu, Bu, dan saya juga akan memperbanyak waktu belajar saya. Baik, itu juga bisa kamu lakukan. Apakah besok Paulina akan selalu mengerjakan tugasnya? Iya, Bu, saya akan selalu mengerjakan PR. Baik, Ibu hargai usaha Paulina untuk memperbaiki kita. Baiklah, kalau begitu boleh silakan dilanjutkan karena ini waktu istirahat ya. Dan nanti akan kembali ke meja. Oke. Materi berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contoh keyakinan kelas 1 SD Negeri Kemiri. Yang pertama, berjalanlah di kelas, artinya tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Yang kedua, dengarkan guru. 3, datanglah tepat waktu. 4, berdoalah sebelum dan sesudah pelajaran. 5, menghormati guru. 6, menyayangi teman. 5 posisi kontrol restitusi yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." Yang ketiga, selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Posisi kontrol berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu?" Posisi kontrol restitusi berikutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata,
Ayo, bantulah, demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Posisi kontrol berikutnya adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau diantaranya adalah, peraturannya apa? Posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Seorang manajer akan berkata, "Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Demikian tadi untuk penjelasan 5 posisi kontrol dalam restitusi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Demikian tadi untuk dokumentasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Guru bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.